atau wawancara. Berikutnya adalah perangkat yang akan dibawa oleh asesmen, soal teori, lalu checklist untuk observasi praktek, dan instruksi tugas. Jadi nanti kalian diberi instruksi harus ngapain saja di tes prakteknya. Nah, untuk soal uji tulis ini akan kita seragamkan nantinya, yaitu menggunakan sistem online, menggunakan Google Form atau software untuk aplikasi ujian teori. Kalau sudah selesai, nanti akan ada form atau tahapan rekomendasi atau pengkajian ulang. Nah, nanti di sini asesor akan melaporkan bagaimana hasil uji kompetensi Anda. Nah, nanti setiap selesai praktek, asesor akan menyampaikan hasilnya. Anda kompeten atau belum kompeten. Kalau kompeten berarti ya sudah, tinggal menunggu proses pembuatan sertifikatnya. Itu kurang lebih 30 hari kerja di PNSP. Jadi kita akan mengajukan sertifikat, pembuatan sertifikat ke PNSP sesuai dengan nama dan NIK-nya, lalu kita tinggal menunggu 30 hari kerja, kurang lebih 1 bulan. Nah, apabila tidak atau belum kompeten, maka nanti juga akan disampaikan unit kompetensi mana yang Anda masih belum kompeten. Nah, nanti ada rekomendasi Anda mengulang unit tersebut saja atau semuanya. Seperti itu. Ini alurnya tadi. Nah, ini adalah alamat atau situs web kita untuk pendaftaran. Jadi untuk membuka aplikasi ini atau web ini, mohon menggunakan laptop ya. Jadi beberapa calon ASESI kita mengalami kendala tidak bisa mendaftar karena membuka lewat handphone. Jadi kalau membuka lewat handphone itu layoutnya atau tampilannya tidak bisa muncul semuanya. Jadi hanya sebagian. Nah, kok pas di fitur klik pendaftarannya itu yang hilang kalau pakai handphone. Tapi kalau pakai laptop pasti akan muncul. Nah, isian datanya NIK, asal sekolahnya SMA, SMK, atau MA, lalu upload berkasnya kalian bisa siapkan KTP, scan ya, file KTP, KTM, foto terbaru dengan background atau latar belakang merah, warna merah. Nah, sertifikat ini sertifikat yang menunjang. Kalau tidak ada silakan Anda scan tulisan tidak ada sertifikat penunjang gitu aja. Yang penting semuanya diupload. Jadi nanti ada 4 kolom untuk mengupload berkas. Kalau tidak diupload salah satunya nanti apabila ada kesalahan tidak bisa diperbaiki atau tidak bisa diedit. Jadi nanti admin akan minta Anda untuk mengirimkan berkas yang lengkap itu. Lalu jangan lupa pilih skema dan pilih sertifikasinya, sertifikasi awal atau sertifikasi ulang. Jadi nanti ada fitur remedial atau pertama kali ikut sertifikasi, seperti itu. Kurang lebih seperti ini nanti tampilannya apabila kalian sudah masuk di aplikasi atau situs LSP kita. Nah, ini yang saya katakan kenapa kalau kita sudah yudisium atau sudah lulus itu tidak bisa LSPP1 karena dia datanya tersinkron dengan siakat Anda. Jadi kalau kalian masukkan NIM mahasiswa dan password yang kalian gunakan di siakat itu kalau kalian masih diakui sebagai mahasiswa atau belum lulus itu akan bisa masuk. Tapi kalau sudah lulus itu kebanyakan sudah dihapus by system. Aksesnya dihapus. Jadi kalian sudah tidak bisa mengakses siakat lagi kalau sudah lulus. Nah, itu. Nah, setelah berhasil login, Anda tampil di halaman dashboard. Nah, nanti di sini ada notifikasi aktivitas Anda, skema yang dipilih, lalu informasi tanggal ujian. Jadi semuanya sudah terinfokan di akun Anda nantinya kalau sudah berhasil login.
Nah, ini form APL 01 yang nanti kalian isi pada saat pendaftaran atau pengajuan sertifikasi, NIM, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, dan sebagainya. Nah, ini kalau bisa nomor telepon yang aktif ya, karena nanti asesor akan menghubungi Anda apabila ada permasalahan atau kendala. Jadi, usahakan gunakan nomor telepon atau nomor telepon yang bisa dihubungi atau aktif. Ini untuk mengunggah berkas, jadi tadi ada 4 ya. Nah, ini. Jadi nanti di kategori file ini kalian pilih saja. Kalau KTP ya pilih KTP, kalau sertifikat, sertifikat. Anda tinggal pilih dengan klik yang tombol panah ini. Lalu masukkan berkasnya di choose file ini, fitur ini. Nah, langkah selanjutnya Anda memilih skema. Skemanya apa? Nah, nomor skema ini nanti akan otomatis muncul. Nah, ini tujuan asesmennya. Kalian pilih, kalau kalian baru pertama kali sertifikasi, maka pilih yang sertifikasi. Kalau remedial, sertifikasi ulang. Lalu klik simpan. Sebelum klik simpan, pastikan skema yang dipilih ini sudah benar. Karena setiap kali refresh, default skemanya ini kalau nggak salah, skemanya tata busana. Jadi hati-hati, sebelum simpan ini, cek kembali judul skema yang kalian pilih. Banyak kan salahnya di situ. Kalau Anda berhasil, maka akan muncul notifikasi menunggu plotting assessor. Nah, plotting assessor dilakukan oleh admin kita. Seperti itu. Nah, kalau sudah memilih skema nanti, nah tadi kan belum menentukan ya. Nah, ini belum ditentukan. Kalau sudah berhasil, nanti akan muncul skema yang kalian pilih. Nah, tanggal ujian akan muncul apabila kalian sudah mengisi APL 02. Jadi kalau APL 01 saja itu masih menunggu proses pembagian asesornya. Kalian dapat asesor siapa. Nah, ini media komunikasi kami ada Instagram, website. Nah, mohon apabila ada kendala atau masalah itu kalian kirim ke email. Kalau lewat DM ini banyak sekali yang DM. Akhirnya ketumpuk. Nah, itu. Jadi jangan lewat DM. Jadi bisa berkunjung ke LSP di Geraha Rektorat lantai 7, ruang LSP, atau kalian kirim via email. Kalau email kan lebih ketata ya, lebih ketata inbox-nya daripada yang DM atau WhatsApp. Nah, ini kalau kalian mau melihat sertifikat skema apa saja yang ada di LSP kita, kalian pilih jendela skema sertifikasi. Nanti kalian klik salah satunya akan muncul ruang lingkup, jurusan yang dapat mengambil, sama paket kompetensinya apa, serta persyaratannya. Nah, ini. K3. Nilai minimal B. Nah, ini. Yang biasanya menjegal Anda untuk mendaftar di personil K3. Nah, itu. Berikutnya untuk yang sudah mendaftar, saya akan tunjukkan paket kompetensi kita yang terkait dengan servis kelistrikan kendaraan roda 4. Ini kalian bisa download atau bisa minta bebas. Ini rahasia, sifatnya bukan rahasia. Bebas, Anda bisa download. Klik SKKNI untuk servis kelistrikan atau otomotif. Nah, paket kompetensinya adalah yang pertama ini, melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di SKKN ini akan dijelaskan deskripsi unitnya itu seperti apa, elemen kompetensi yang akan diujikan, dan kriteria unjuk kerja ini adalah langkah kerja atau tahapan kerja praktek yang akan dinilai. Apakah kalian bisa melihat potensi bahaya, lalu apakah kalian bisa menggunakan APD yang sudah disiapkan, sudah sesuai atau belum, nah seperti itu. Nah, bahkan penilaian ini juga tidak disembunyikan. Kalian bisa lihat apa sih yang nanti akan dinilai oleh asesor itu. Kalian bisa mencermati di sini. Jadi intinya di unit kompetensi ini melihat Anda bisa atau tidak menerapkan K3 di tempat kerja. Nah, ini aspek kritisnya ini.
Lalu kognitifnya ini, kalian ngerti nggak jenis bahaya keselamatan kerja dan cara pencegahannya? Lalu untuk aspek psikomotorik yang dinilai adalah mampu mencegah kecelakaan kerja. Caranya gimana? Menggunakan alat diri yang sesuai pada saat bekerja. Menjaga kebersihan area. Bagaimana Anda kalau melihat ada tumpahan oli harus diapakan? Nah, seperti itu. Berikutnya terkait dengan menggunakan peralatan dan perlengkapan tempat kerja. Nah, di sini juga dijelaskan langkah-langkah praktek apa saja yang nanti akan dinilai oleh asesor. Alat yang digunakan, aspek kritisnya apa sih? Aspek kritisnya adalah bagaimana menggunakan peralatan dan perlengkapan dengan benar, sesuai dengan fungsinya. Nah, misalnya membuka mur roda. Boleh nggak pakai ratchet? Kan nggak boleh, nanti alatnya rusak. Jadi pakai stang L atau pakai impact. Nah, seperti itu. Jadi itu yang akan dinilai seperti itu. Contohnya ya. Itu melaksanakan komunikasi. Jadi salah satunya data informasi dan bukti dikomunikasikan ke rekan kerja atau atasan di tempat kerja. Nah, di sini kalian kan berada dengan asesor, berarti kalian melakukan pemeriksaan komponen, misalnya mengukur diameter komutator. Nah, di situ ada dua penilaian sebenarnya, penggunaan alat ukur, pembacaan ya, lalu menyampaikan ke asesor. Kadang kan kalau kebiasaan kita selang ukur tidak disampaikan, hanya ditulis lalu sudah selesai. Padahal perlu ada konfirmasi dari asesor, benar nggak sih yang dibaca, sudah sesuai atau belum. Nah, ini untuk meminimalisir apabila nanti pada saat dicek oleh asesor, ternyata berbeda hasilnya. Nah, makanya untuk mengantisipasi itu, maka pada saat Anda mengukur, tunjukkan sebelum Anda merubah, misalnya menggunakan jangka sorong. Sebelum Anda melepas jangka sorongnya atau merubahnya, tunjukkan ke asesornya. Pak, ini hasil pengukuran saya, pembacaannya sekian. Nah, bagaimana Pak menurut Bapak? Nah, seperti itu. Aspek kritisnya adalah menjelaskan informasi dengan data-data yang akurat dan terpercaya. Nah, ini data-data yang akurat dan terpercaya. Nah, caranya gimana? Ya, itu tadi. Pada saat selesai melakukan pengukuran, nah, alat ukurnya jangan di-setting ulang lagi. Jangan keburu dirubah dulu, ditunjukkan dulu. Sehingga data yang Anda sampaikan itu memang akurat dan terpercaya. Pelaksanaan pemilihan komponen. Nah, di sini aspek kritisnya ketepatan memeriksa komponen dengan alat khusus atau manual sesuai dengan prosedur. Jadi tidak harus menggunakan alat, misalnya melepas fuse atau sekring itu kan ada japit ya, japit yang plastik yang disertakan di fuse box. Nah, kalau kita biasanya kalau praktek biasanya pakai apa? Tang jujut kan? Nah, itu kan tidak boleh, tidak sesuai dengan prosedur juga. Misalnya melepas baterai itu harus terminal mana dulu, kalau memasang terminal mana. Nah, ini kan seringkali teman-teman mahasiswa terbalik atau diabaikan prosedurnya, melepas dan memasang baterai. Membaca gambar teknik, membaca wiring diagram, bisa nggak sih teman-teman baca wiring diagram? Nanti coba diujikan. Mengidentifikasi simbol atau kode gambar teknik. Jadi membaca wiring kalau di electrical ya. Menggunakan alat ukur tadi, sudah saya jelaskan pada saat pengukuran. Aspek kritisnya menggunakan alat ukur sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau diameter dalam bisa pakai vernier atau jangka sorong, tapi kalau diameter luar biasanya diminta menggunakan mikrometer. Atau penggunaan alat ukur kelistrikan, avometer. Nah, ini seringkali salah. Ukur tegangan pakai selektornya di arah ampere meter. Nah, kan nggak sesuai. Lalu berikutnya melaksanakan diagnosis. Nah, ini bisa menggunakan scan tool, misalnya. Atau membaca hasil pengukuran. Nah, kalau standarnya berapa sih diameter komutator, terus hasil pengukuran Anda
gimana, dapat hasil berapa. Nah, kesimpulannya apa? Perlu diperbaiki atau masih sesuai standar? Nah, hati-hati. Di service manual ada limit service atau batas keausan. Kalau dia belum melewati batas keausan, berarti kesimpulannya apa? Masih bisa digunakan. Tapi kalau melewati, meskipun hanya 0,0 harus diganti atau diperbaiki. Kalau aus ya harus diganti, nggak bisa diperbaiki kan. Pelepasan dan pemasangan baterai. Ini tadi sudah saya jelaskan. Benar nggak sih caranya? Terus ngecek pakai hidro bisa nggak? Baterai itu kondisinya gimana? Perlu pengecasan atau perlu penambahan air saja atau sudah rusak? Melepas komponen kelistrikan. Nah, ini juga kalau pakai konektor itu kan ada penguncinya. Nah, kadang langsung asal cabut atau nyabutnya di bagian kabel itu kan enggak boleh. Jadi yang dipegang adalah konektornya. Nah, kira-kira bisa nggak sih teman-teman mahasiswa itu melepas konektor dan memasang konektor, bisa nggak? Sepele ya, tapi fatal akibatnya. Misalnya kalau kita melepasnya sudah benar, tapi masangnya tidak sampai bunyi klik atau penguncinya tidak terkunci. Nah, akibatnya apa? Pada saat digunakan jalan kena getaran, lepas lagi konektornya. Nah, kalau sensor yang terjadi hal demikian, maka akan berdampak pada nyalanya check engine. Tapi kalau komponen lainnya, misalnya konektor untuk sistem pengisian, maka under charging, tidak ada pengisian. Kan fatal akibatnya, padahal sepele. Atau pada saat tidak bisa melepas atau Anda cabut aja kabelnya. Nah, bisa putus kabelnya, akibatnya fatal. Memperbaiki sistem pengisian ini yang kita cek adalah atau kita ujikan adalah pemeriksaan dan diagnosisnya. Di pengisian kan ada rectifier, cara meriksa dioda pada pengisian gimana, meriksa brush, meriksa hubungan antar stator, meriksa kebocoran stator. Nah, itu kan sudah pernah kalian lakukan pada saat praktek. Lalu memperbaiki sistem starter, pengujian pull in coil, hot in coil kan yang seperti itu. Pemeriksaan kerja dari plunyer, pemeriksaan kerja dari overrunning clutch, terus menghitung daya. Jangan lupa rumus daya itu apa? Rumus untuk melihat tegangan gimana? Nah, itu jangan dilupakan. Itu kan basic. Aspek kritisnya adalah ketepatan perbaikan komponen. Jadi advice atau saran perbaikan itu yang akan kita nilai. Membandingkan antara hasil pengujian dengan standar atau limit service-nya, batas keausan atau kerusakannya. Sistem sistem pengapian terkait dengan pengapian ada busi, pengecekan ignition coil. Nah, itu kalian pelajari lagi. Lalu memperbaiki sistem manajemen engine. Nah, ini terkait dengan sensor-sensor. Sensor apa saja yang berkaitan dengan putaran mesin, CKP, CMP, letaknya di mana, nah, cara membaca DTC gimana, cara menghapus DTC gimana. Nah, itu kan sudah pernah kalian lakukan. Aspek kritisnya perbaikan dan penggantian komponen. Jadi perbaikan dan penggantian komponen. Nah, di sini nggak ada penggantian, hanya perbaikan saja. Tuh. Nah, jadi intinya gini, sertifikasi untuk P1 ini adalah melihat hasil belajar kalian selama kuliah. Cuman lebih fokus di salah satu bidang keahlian. Gitu. Jadi kalau di sini berarti mata kuliah yang terkait dengan engine management system, sistem kelistrikan engine, lalu apalagi ototronik, nah seperti itu. Jadi kalian
buka kembali materi-materi itu. Jadi tidak semua AC tidak usah, karena bukan skema terkait dengan AC. Sasis tidak perlu, karena kita tidak ada unit kompetensi terkait dengan sasis. Jadi hanya terkait dengan kelistrikan engine saja. Itu yang perlu kalian pelajari. Seperti itu. Nah, apabila gini, pada saat kalian ujian itu gugup, kalian sampaikan saja ke asesor. Jadi di asesmen lapangan itu ada yang namanya apa ya istilahnya, tes penunjang atau tes untuk konfirmasi hasil praktek Anda. Misalnya kalian kalau gugup atau ragu-ragu, itu biasanya oleh asesor akan ditanya di interview atau diwawancarai. Sebenarnya anak ini bisa, namun karena gugup akhirnya ya tidak bisa sesuai dengan harapannya. Nah, bisa diperbaiki dengan itu. Minta izin Pak, saya gugup, minta waktu sebentar, itu boleh. Nanti kalau sudah siap, Anda bilang lagi, gitu. Istirahat sebentar misalnya. Itu boleh, nggak masalah. Nah, itu yang perlu saya sampaikan di kesempatan kali ini. Silakan jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membuka wawasan Anda dan bermanfaat nantinya. Terima kasih. Saya kembalikan ke siapa? Ke Mas Muksin atau Nuria. Silakan Mas Muksin atau Mbak Nuria dilanjutkan ke sesi berikutnya. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk Mas Mbak, sesi tanya jawab. Ya, Mas Esa, Mas Hen, silakan Mas. Diaktifkan mikrofonnya dulu. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bapak. Jadi yang saya tangkap tadi yaitu syarat untuk mengikuti sertifikasi itu yang pihak pertama khususnya itu kan mahasiswa aktif. Nah, fasilitas yang disediakan selama sertifikasi sendiri itu apa saja ya, Pak? Apakah perlengkapan keselamatan juga disediakan selama sertifikasi berlangsung, Pak? Baik, langsung saya jawab saja ya. Jadi memang benar, terkait dengan Sarpras itu sudah tidak perlu membawa apa-apa teman-teman dari asesi, calon asesi. Jadi misalnya kemarin pada saat pandemi, itu bahkan sampai hand sanitizer, lalu perlengkapan untuk pengecekan kondisi kesehatan itu sudah kami sediakan. Jadi tinggal membawa sepatu kerja mungkin kalau punya, nah seperti itu. Jadi lebih ke perlengkapan pribadinya saja. Tapi kalau yang lain terkait dengan spare part dan sebagainya itu sudah kami sediakan. Dan yang perlu digarisbawahi karena kita P1 maka yang kita gunakan ya yang sering kita gunakan pada saat praktek itu tidak menggunakan peralatan atau perlengkapan di luar yang pernah kita berikan saat praktek oleh dosen seperti itu. Mohon izin untuk feedback sedikit. Jika boleh tahu untuk asesornya sendiri itu dari pihak mana ya, Pak? Halo? Mikrofonnya mati, Mas Esa. Coba diaktifkan lagi. Iya, Pak. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Gimana? Asesornya kenapa tadi? Ya, untuk asesornya sendiri itu dari pihak mana ya, Pak? Kalau boleh tahu. Oke, baik. Jadi untuk P1 ini asesornya adalah tenaga pendidik yang berasal dari lembaga tersebut. Jadi dosen ya, kalau di sini dosen. Nah, kebetulan
di otomotif saya dan Pak Imam Huda. Nah, untuk asesor ini punya persyaratan, Mas. Jadi, 1 tahun sebelumnya tidak boleh mengajar asesi tersebut untuk menjaga ketidakberpihakan. Jadi, seperti itu. Supaya lebih objektif saja dalam menilai. Jadi, makanya kemarin itu sempat ada pendalaman materi siapa, Pak? Nah, kalau yang berkaitan dengan drill materi, drill mau latihan lagi, ya silahkan dengan dosen yang mengajar mata kuliah terkait dengan unit kompetensi yang dipaketkan tadi. Misalnya kelistrikan engine siapa, Pak Erwin atau Pak Ikhwan, belajar ke beliau nggak apa-apa, minta izin untuk tanya-tanya boleh. Tapi kalau ke asesor, ya kita hanya memberikan sebatas kisi-kisinya saja, nggak boleh. Jadi sama aja nanti kalau kita ngajari itu menjadi berpihak. Nah, misalnya ada Mas Esa, Mas Zidna, Mas Muhsin, Mbak Siti Naila. Ini sama-sama tanya ke saya. Nah, bisa jadi nanti saya sebagai asesor tidak bisa objektif dalam memberikan informasi kalau terkait dengan materi ujinya. Misalnya karena saya cenderung dekat dengan Mas Esa, jadi lebih intens ke Mas Esa. Nanti yang uji saya semua. Otomatis kan yang nilainya bagus Mas Esa, nggak adil kan gitu. Atau karena Mbak Naila ini cewek sendiri, akhirnya karena ada faktor kasihan saya ngedrill lebih banyak ke Mbak Siti Naila, kan akhirnya Mas Esa dan Mas Sidna, Mas Muksi kan jadi dirugikan gitu. Jadi kenapa kok asesor nggak boleh? Jadi untuk menjaga ketidakberpihakan tadi. Nah, tapi kita boleh menyampaikan kisi-kisinya karena kisi-kisinya itu tidak dirahasiakan. Tapi kalau soalnya itu yang kita rahasiakan. Nah, kami asesor sudah membuat bank soal. Nanti tinggal LSP menentukan bank soal mana yang akan muncul untuk asesi ini. Bisa jadi ada tipe soal A, B, dan C yang diberikan. Atau bisa juga sama dalam satu batch itu. Karena kita pelaksanaannya dalam kurun waktu yang tidak lama. Misalnya kita dikasih rentang waktu 1-2 pekan saja dalam satu batch. Seperti itu. Begitu Mas Esa. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini yang terakhir ya Pak. Ya, boleh. Ya, jadi selama dilaksanakan sertifikasi ini, apakah ada pendampingan atau hanya dari asesor saja itu Pak? Pendampingan yang dimaksud seperti apa Mas? Pendampingan yang gimana? Ya mungkin ketika pelaksanaan pengujian nanti ada seperti briefing khusus atau bagaimana gitu Pak, atau langsung diuji oleh asesor gitu. Kalau briefing khusus itu kita lakukan pada saat pengisian APL 02. Kemarin itu Mas Fahregi sama kalau di ACC kan sama Mas Abdillah Putra di sesi pengisian APL 02 selain saya membimbing cara mengisinya, itu saya juga menjelaskan seperti tadi, mengingatkan kembali materi-materi apa saja yang perlu dipelajari seperti itu. Terus pada saat ujian itu nanti hanya ada asesor sama asesi, ditambah 1 TUK. TUK ini kita ambil dari laboran. Jadi nanti kalau ada apa-apa nanti dibantu sama laboran, misalnya setting ulang, kalibrasi sebelum ujian ya, sebelum ujian kan misalnya alat ukur dipakai 2 kali dalam sehari, maka setiap sesinya itu kita ada jeda untuk kalibrasi pengecekan, mengantisipasi ada kerusakan gitu. Seperti itu Mas Esa. Jangan yang terakhir, kalau masih ada pertanyaan lagi ya silahkan tanya aja, nggak apa-apa. Gitu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Untuk sementara cukup dulu. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin bertanya Pak. Baik, terima kasih. Berikutnya siapa ini? Mas Rifaul ya. Silakan Mas Rifaul. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan, karena penilaian dari ujian kompetensi LSP ini kan kompeten dan belum kompeten. Sementara sebelumnya kan mengisi asesmen mandiri. Betul. Dan itu juga pengisian kompeten dan belum kompeten. Seberapa pengaruhnya nanti pada penilaian akhir dari ujian nanti? Terima kasih Pak. Pertanyaan yang bagus sekali. Dan ini yang sering kali salah persepsi para calon. Jadi pengisian APL 02 untuk
ini. Kan mengikuti sertifikasi ini BK. Kalau Anda pilih belum kompetensi yang Anda centang, maka nanti oleh asesor Anda tidak diizinkan untuk lanjut ke ujian berikutnya. Jadi pengaruhnya sebenarnya pengisian APL 02 atau asesmen mandiri ini untuk lanjut atau tidak lanjut ke asesmen itu. Dengan nanti dari hasil ujian praktek dan teori, bukan dari APL 02. Jadi APL 02 ini hanya untuk men-screening Anda sudah siap ujian atau belum, gitu aja. Jadi kalian merefleksi diri Anda, kira-kira saya sudah siap nggak sih dengan paket kompetensi ini untuk ujian? Kalau belum siap, ya maka nanti tidak boleh dilanjutkan oleh asesor. Jadi Anda tidak akan di-plotting lagi, di-plotting jadwal. Nah, tentu Anda bisa mengikuti lagi di kesempatan berikutnya, asal kalian belum lulus. Tapi tidak ada pengaruhnya ke keputusan kompetensi atau belum kompeten oleh asesor nanti. Nah, seperti itu Mas Rifaul. Baik Pak, terima kasih. Silakan yang lain. Baik, dipersilakan kepada peserta. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand-nya. Oh ya, mungkin ini menjadi pemikiran, ada yang memikirkan bahwa Pak kalau belum kompeten nanti gimana dampaknya ke kelulusan mahasiswa. Tidak ada dampaknya, Mas. Jadi sempat ada pertanyaan secara pribadi ke saya itu mengirimkan, ya, Pak kalau nggak ikut sertifikasi gimana? Ya nggak ada masalah. Cuman rugi aja. Itu fasilitas gratis, nanti bisa jadi personal branding Anda, tapi tidak Anda manfaatkan. Nah, gitu. Jadi kalau kalian keluar, ya itu tadi, biayanya itu bisa menjadi lebih mahal, 2 juta, 3 juta, kan eman, mumpung ada yang gratis. Nah, gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya kalian nanti sudah selesai mata kuliahnya, skripsi, dan lainnya, misalnya Anda belum kompeten di sertifikasi kompetensi, ya nggak masalah, tetap aja lulus sebagai mahasiswa. Cuman belum dapat sertifikat pendampingnya saja. Gitu. Karena kan memang tidak semua harus ahli di kelistrikan. Ada yang saya katakan tadi, ada mungkin minatnya atau bakatnya di AC, di sasis, kan ada sporing balance kalau sasis ya. Kalau di mesin itu pun juga ada mesin bensin sama mesin diesel. Tuh. Atau yang lainnya di desain otomotif itu juga ada. Jadi tidak harus di servis kelistrikan. Tapi sementara di kita itu masih dibatasi. Supaya apa? Supaya merata semua fakultas punya skema. Semua mahasiswa bisa ikut sertifikasi. Itu dulu yang menjadi target kita. Sebenarnya saya pun sebagai salah satu struktural di LSP itu juga pengen mengajukan banyak skema di otomotif. Saya sudah bikin ada AC, ada sasis, tapi belum bisa diajukan karena untuk pembuatan skema itu prosesnya di BNSP tidak gampang, tidak cepat, kurang lebih setahun. Saya harus cari calon asesor, saya harus bikin perangkat assessment, nah, seperti itu. Kalau saya sebagai struktural atau pejabat di LSP seperti itu tugasnya. Tapi kalau sebagai asesor ya menguji sama membuat soal itu aja. Nah, kenapa di otomotif masih satu saja? Yaitu tadi alasannya. Karena untuk kebijakan dan kebaikan kampus, maka saya mengutamakan semua fakultas dapat dulu skemanya. Di mesin sudah ada, alhamdulillah. Di sipil masih belum, karena masih belum dapat izin dari Dinas PUPR. Kalau di yang sudah di teknik itu mesin, elektro, sama industri. Tata boga itu sudah ada, tata busana sudah ada. Jadi di mesin sudah semua, di teknik sudah semua. Yang belum ini psikologi belum ada, di FIS belum ada, di FIK juga
Belum, karena Kesmas kan sebentar lagi pisah dari FIK, maka kita harus mempersiapkan FIK. Nah, FIK ini juga unik, agak susah cari skemanya, karena skema kayak kepelatihan itu sudah dipegang oleh AFC di tingkat Asia ya, dan FIFA. Jadi kita tidak bisa menyelenggarakan. Seperti itu kalau keolahragaan agak susah. Atau kepelatihan yang lain itu sudah dipegang oleh KONI, jadi tidak mudah. Jadi yang bisa ya masih kepemanduan wisata, outbound dan sebagainya itu FIK. Terus fisioterapis itu kita masih bisa menyelenggarakan. Gitu. Jadi di otomotif sementara masih servis kelistrikan kendaraan roda 4. Kedepannya insya Allah akan ditambah lagi. Jadi sementara kalian juga boleh kok ambil servis kelistrikan untuk personal branding, nggak masalah. Jadi untuk bobot ujiannya juga kita sesuaikan. Kita lihat juga kompetensi estimasi kompetensi mahasiswa kita gitu. Jadi jangan khawatir. Silakan jika masih ada pertanyaan Mas-mas dan Mbak-mbak seputar LSP. Baik, saya persilahkan kembali kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi servis kelistrikan kendaraan roda 4. Atau mungkin mau tanya, kalau remedial bayarnya berapa, Pak? Kalau remedial, seingat saya remedial pertama itu masih gratis, Mas-mas, Mbak-mbak. Tapi kalau remedial kedua atau ngambil dua skema, misalnya skema servis sudah lolos ya di semester 7, semester depan kalian mau ambil K3, itu boleh, nggak apa-apa. Kebijakannya masih boleh. Tapi kalau lebih dari itu, sepertinya akan berbayar. Ya, Mas Zidna, silakan. Baik Pak, izin bertanya Pak. Kemarin ada teman-teman juga yang sempat mendaftar, tapi di tengah-tengah setelah pengumuman data berkas lulus itu mengundurkan diri Pak. Nah itu apakah untuk kedepannya itu masih bayar lagi, apa masih gratis Pak untuk mengikuti LSP ini? Oh baik, pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kalian belum sertifikasi, masih apa ya, masih bisa memanfaatkan fasilitas selama kalau kalian low zakat masih bisa, itu masih bisa ikut insya Allah. Yang penting kuncinya adalah masih bisa. Terus memang belum pernah ikut sertifikasi di LSP UM. Gitu. Izin feedback lagi ya Pak. Ketika emang sudah mengikuti LSP, tapi udah nggak lolos, untuk kedepannya mau ikut lagi itu bayar lagi ya? Baik, remedial sebagai ini masih kita gratiskan. Kemarin kita tawarkan lagi, cuman yang keburu lulus karena kemarin itu sempat kita mau mengajukan pelaksanaan dilarang atau tidak diizinkan karena masa pandeminya lagi tinggi-tingginya kemarin di 2020 akhir sama 2021. Itu kita sudah membuka pendaftaran sebanyak 3 kali. Tapi akhirnya gagal karena belum dapat izin dari Pemkot sama tim gugus COVID. Nah, kalau sekarang kan sudah endemi ya kayaknya. Nah, akhirnya bebas. Nah, kalau yang ditanyakan tadi adalah remedial, insya Allah masih gratis. Asal tidak berubah skema ya remedialnya. Kalau berubah skema berarti itu sertifikasi ulang. Kok sertifikasi baru lagi. Nah, itu tergantung kebijakan dari pimpinan. Kalau memang masih dalam lingkup bidangnya, sebenarnya masih gratis. Tapi kalau di luar bidangnya, ada dua kemungkinan, berbayar atau tidak boleh. Gitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Oke.
Baik, dipersilakan kepada Mas Rifaul untuk mengajukan pertanyaannya. Baik Pak, saya izin bertanya. Jangka waktu dari remedial dari ujian LSP-nya itu seberapa lama? Jadi kemungkinan kalau misalnya ada mahasiswa yang mengambil uji LSP ini di semester akhir, kalau misal jangka waktu dari uji LSP dan remedialnya lama, nanti di tengah-tengah itu lulus, apakah boleh? Oke, baik. Jadi kalau memang nanti kalian remedial, itu kita lihat kalau unit kompetensinya yang remedial sedikit, yang belum kompeten sedikit, itu bisa langsung dengan catatan koordinasi dengan asesor. Asesor bisanya kapan? Jadi misalnya hari ini ujian ya, bisa mengulang seminggu lagi atau beberapa hari lagi itu bisa. Kalau hanya beberapa unit kompetensi. Tapi kalau keseluruhan itu perlu perlu apa ya? Perlu dikaji ulang apakah ikut batch yang berikutnya itu, tapi nunggu, karena kalau kompetensinya banyak yang mengulang, otomatis bisa ditunjukkan bahwa asesi itu perlu belajar banyak. Nah, banyak itu waktu berapa kan gitu ya. Kalau hanya satu unit saja kan otomatis yang dipelajari kan sedikit, maka waktu menunggu berpikir gitu. Tapi kalau unit kompetensi keseluruhan yang mengulang, otomatis kan yang dipelajari banyak. Kalau satu hari saja kan nggak mungkin, dikhawatirkan nanti ujian lagi nggak lulus lagi, kan kasihan. Tuh logika jawaban pertama saya gitu. Jawaban kedua terkait kalau di pertengahan lulus, ya berarti sudah tidak bisa seperti beberapa kakak tingkat Anda kemarin itu banyak yang mengulang karena kehabisan waktu. Salah satunya kehabisan waktu sama blank. Nah, pada saat memprogram ujian ulang, ternyata COVID-nya lagi tinggi. Nah, kita nggak bisa menyelenggarakan. Jadi kita tunggu, kok nggak mereda, tapi dia akhirnya sudah lulus, ya nggak bisa ulang lagi. Nah, kalau sudah seperti itu gimana? Ya berarti lanjut ke LSPP 2 kalau mau sertifikasi lagi. Gitu. Karena kalau sudah lulus ini masalahnya gini, Mas. Data yang kita kirim ke BNSP itu berdasarkan data siakat. Pada saat siakatnya sudah ditutup, nah ini kita kesulitan. Anda mungkin bisa diizinkan ujian, tapi kalau datanya tidak bisa dikirim ke BNSP kan tidak bisa keluar sertifikatnya. Gitu. Jadi secara administrasinya yang tidak bisa. Begitu. Baik, bagaimana kepada saudara Rifaul Taufik? Ya. Apakah sudah cukup Ya, Pak. atau masih ada feedback? Ya, terima kasih, cukup Pak. Paham. Baik, terima kasih. Saya persilakan kembali kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi servis kelistrikan kendaraan roda 4. Saya persilahkan kembali kepada para peserta. Apabila masih ada pertanyaan mengenai materi servis kelistrikan kendaraan roda 4 ini, saya persilahkan mengajukan pertanyaannya. Baik, apabila dirasa sudah cukup dan tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
Saya tutup untuk sesi penyampaian materi dan tanya jawab. Terima kasih kepada Bapak Fuad yang telah menyampaikan materi mengenai servis kelistrikan kendaraan roda 4. Tidak terasa telah sampailah kita pada penghujung acara. Saya selaku Master of Ceremony meminta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya Muhammad Uksin Jauhari selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Fuad. Ya, sama-sama Mas, Mbak semuanya. Saya mohon izin dulu ya. Iya Terima Pak, kasih sudah memfasilitasi kami. sama-sama Pak.